Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke ceritanya, alangkah baiknya kita berdoa. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah, diberikan kesehatan lahir dan batin. Tak lupa pula kita doakan keluarga, teman dan pasangan kita yang sedang sakit agar cepat sembuh dan beraktivitas kembali serta dijauhkan dari segala mara bahaya, termasuk gangguan yang tak kasat mata. Amin ya robbal alamin. Di sebuah desa terpencil yang terletak jauh dari keramaian kota, ada sebuah warung nasi goreng yang terkenal akan rasa yang lezat. Warung ini dimiliki oleh seorang pria paruh baya bernama Bang Jaya yang dikenal ramah dan pandai memasak. Namun, ada satu hal yang membuat warung ini berbeda dari warung lain. Keberadaannya di pinggir hutan yang gelap dan sunyi. Warung Bang Jaya selalu ramai pada siang hari, namun ketika malam tiba, suasana berubah. Para pelanggan yang datang seringkali merasa ada yang aneh. Beberapa mengaku mendengar suara-suara misterius, sementara yang lain melihat bayangan putih yang melintas cepat. Cerita tentang warung ini pun menyebar, membuat banyak orang penasaran, meskipun sebagian besar enggan datang malam-malam. Pada suatu malam yang dingin, warung Bang Jaya tampak lengang. Angin berhembus pelan, menggoyangkan ranting-ranting pohon besar di dekatnya. Bang Jaya duduk di depan warung, memandang jalan desa yang sepi. Ia merenungkan nasib warungnya yang akhir-akhir ini semakin sepi pada malam hari. Rasa penasaran orang-orang terhadap cerita seram yang menyelimuti warungnya justru membuat mereka takut untuk datang. Bang Jaya mengingat kembali pertemuannya dengan makhluk yang kini menjadi penjaga warungnya. Beberapa bulan yang lalu, saat ia hendak menutup warung, ia melihat sesuatu yang aneh di sudut dapur. Sosok itu tinggi, seluruh tubuhnya terbungkus kain kafan, dengan wajah pucat dan mata kosong. Meski awalnya ketakutan, Bang Jaya segera menyadari bahwa pocong tersebut tidak berniat jahat. Makhluk itu memperkenalkan dirinya sebagai Darman, arwah seorang warga desa yang meninggal beberapa tahun lalu. Darman mengatakan bahwa ia tidak bisa pergi ke alam baka karena ada urusan yang belum selesai. Ia merasa terikat pada tempat itu karena dulu ia sering makan di warung Bang Jaya. Dengan nada yang memelas, ia meminta izin untuk tinggal di sana sementara waktu. Bang Jaya, meskipun masih terkejut, memutuskan untuk membiarkan Darman tinggal. Sebagai gantinya, Darman berjanji akan membantu menjaga warung dari pencuri atau gangguan lainnya. Sejak saat itu, Darman menjadi penjaga warung Bang Jaya. Namun, kehadirannya justru membawa dampak yang tidak terduga. Pada malam-malam tertentu, pelanggan yang datang seringkali melihat Darman. Sosoknya yang tiba-tiba muncul dari bayangan dapur membuat mereka ketakutan. Beberapa lari terbirit-birit sebelum sempat membayar, sementara yang lain menyebarkan cerita seram tentang warung tersebut. Bang Jaya merasa bingung. Di satu sisi, ia menghargai bantuan Darman, tetapi di sisi lain, kehadiran makhluk itu membuat usahanya semakin sulit berkembang. Malam itu Bang Jaya memutuskan untuk berbicara dengan Darman. Ia masuk ke dapur di mana pocong itu biasanya berdiam diri. Darman tampak duduk di sudut ruangan, menundukkan kepala. Bang Jaya mengungkapkan kekhawatirannya, berharap Darman dapat memahami situasinya. Namun, sebelum Bang Jaya selesai berbicara, terdengar suara langkah kaki dari arah luar. Bang Jaya segera keluar untuk melihat, tetapi tidak ada siapa-siapa. Hanya suara angin yang mengisi keheningan malam. Ketika ia kembali masuk ke dapur, Darman sudah tidak ada di tempatnya. Di luar, suasana semakin mencekam. Pohon-pohon bergoyang pelan, seolah mengikuti ritme angin malam. Tiba-tiba terdengar suara keras dari belakang warung. Bang Jaya bergegas menuju asal suara dan melihat sesuatu yang mengejutkan. Seorang pria tak dikenal terjatuh di tanah.
Wajahnya pucat pasi. Di depannya, Darman berdiri diam, menatap pria itu dengan mata kosong. Pria itu ternyata seorang pencuri yang mencoba masuk ke warung. Namun, sebelum sempat mengambil apa-apa, ia dikejutkan oleh kehadiran Darman. Ketakutan luar biasa membuatnya pingsan di tempat. Bang Jaya menghela napas lega, merasa bersyukur atas kehadiran Darman. Setelah kejadian itu, Bang Jaya mulai melihat sisi positif dari keberadaan Darman. Ia menyadari bahwa meskipun menakutkan, Darman sebenarnya sangat setia dan ingin membantu. Bang Jaya pun berusaha mencari cara untuk memanfaatkan kehadiran Darman tanpa menakut-nakuti pelanggan. Ia mulai menceritakan kisah Darman kepada orang-orang, tetapi dengan nada yang lebih ringan dan penuh humor. Ia menjelaskan bahwa Darman adalah penjaga setia yang hanya muncul untuk melindungi warung. Lambat laun, cerita ini menarik perhatian. Orang-orang yang awalnya takut mulai datang untuk melihat langsung sosok Darman. Warung Bang Jaya kembali ramai, bahkan pada malam hari. Beberapa pelanggan datang dengan harapan dapat bertemu Darman, meskipun sebagian besar tetap merasa canggung. Bang Jaya merasa lega, meskipun ia tahu bahwa ini hanyalah solusi sementara. Namun, di balik semua itu, Darman masih memiliki masalah yang belum terselesaikan. Ia sering merenung di malam hari, memandang hutan di belakang warung. Ia tahu bahwa ia tidak bisa selamanya tinggal di sana. Ada sesuatu yang menahannya, sesuatu yang membuatnya tidak bisa pergi. Pada suatu malam yang sunyi, Darman mendekati Bang Jaya dan mengungkapkan keinginannya untuk menyelesaikan urusannya. Ia meminta bantuan Bang Jaya untuk menemukan makamnya dan memanjatkan doa di sana. Bang Jaya, meskipun merasa berat hati, setuju untuk membantu. Mereka pergi ke pemakaman desa, di mana Darman dimakamkan. Bang Jaya membaca doa, memohon kepada Tuhan agar Darman diberi kedamaian. Saat doa selesai, tubuh Darman perlahan memudar, meninggalkan senyum di wajahnya. Bang Jaya kembali ke warung dengan perasaan campur aduk. Ia kehilangan seorang teman yang setia, tetapi juga merasa lega karena Darman akhirnya bisa pergi dengan tenang. Sejak saat itu, warung Bang Jaya tetap menjadi tempat yang populer, meskipun tanpa kehadiran Darman. Cerita tentang pocong penjaga warung nasi goreng menjadi legenda di desa itu, mengingatkan semua orang bahwa kebaikan bisa datang dari mana saja, bahkan dari makhluk yang tak kasat mata.